Desa, ucapan syukur. Kemarin ada dari desa mana tuh semua hasil panen itu semua. Memang khusus di bulan Suro. Karena bulan Suro ini nggak boleh ada pernikahan, nggak boleh ada apa kalau di tanah Jawa. Kira-kira kalau misalnya saya bikin hajatan pernikahan atau sunatan gitu waktu bulan Suro itu apa ada dampak langsung adab atau apa gitu? Iya, biasanya itu kejadiannya tuh pasti ada. Kebanyakan tuh biasanya kena tulah di bulan itu, karena bulan Suro ini kan bulan bersih-bersih, di mana semua orang cuci pusaka dan lain-lain. Nah kebanyakan itu biasanya rumah tangganya gampang kandas. Oh gitu. Biasanya rata-rata rumah tangga yang paling kelihatan. Makanya sampai sekarang tidak ada yang berani di bulan Suro. Buka toko aja. Mesti kacau nanti ya itu rumah tangganya pasti, itu ya. Pasti selama ini pasti. Karena terlalu banyak kepercayaan di bulan Suro ini, jadinya memang pengaruh atmosfer berbeda di bulan Suro ini. Makanya kayak kami, bulan Suro pasti orang bersih-bersih. Orang mandi, bersihkan diri, pas benar di bulan Suro. Itu paling tepat. Nah, seperti bersih-bersih, penyucian pusaka atau apa, itu kan memang di Suro ya? Di Suro. Di bulan-bulan lain itu tidak ada itu? Ritual seperti pembersihan gitu? Biasanya tidak ada. Kecuali kalau pedagang. Kalau pedagang ada tetap. Kalau untuk barang pusaka tertentu tidak. Mereka ada yang di satu Suro, ada yang sepanjang bulan Suro itu. Kalau sekarang masih banyak yang pembersihan. Pembersihan diri yang paling utama. Kayak kemarin istilahnya ada labuan besar dari dukun-dukun dari se-Indonesia. Nah, itu juga mereka untuk pembersihan diri, ucapan syukur. Nah, kalau pengusaha biasanya ucapan syukur di bulan Suro. Dari hasil pekerjaan 1 tahun, ucapan syukurnya di bulan Suro. Makanya sampai sekarang kalau ke pantai masih padat. Semakin malam sampai padat. Sampai nanti akhir bulan Suro? Iya, sampai akhir bulan Suro. Nanti mulai tenang lagi. Nanti kalau di akhir bulan Suro baru kembali kepada awal. Orang akan ngejar Selasa Kliwon, Jumat Kliwon gitu. Gitu. Tadi sempat disinggung masalah orang yang buka usaha itu aja menghindari bulan Suro. Iya, menghindari. Itu memang nggak boleh memang. Untuk jadi, aturan orang Jawa itu nggak boleh? Nggak bisa. Selama di tanah Jawa ya, kecuali kita ngomong di Sumatera dan lain-lain. Di tanah Jawa, jangan aja. Kebanyakan hasilnya pasti gagal. Jadi selama tanah Jawa ya, kalau di tempat lain saya nggak komen. Karena tradisi ini sangat kental di tanah Jawa. Itu di tanah Jawa, terus untuk orang Jawa atau gimana? Biasanya tanah Jawa, orang yang usaha tanah Jawa itu mempengaruhi, atau orang Jawa yang di luar itu mempengaruhi. Tapi kalau di Sumatera mau buka enggak masalah. Tapi tanah Jawa itu sakral, karena tanah Jawa ini sudah biasa, karena di bulan Suro ini akan banyak sesaji, akan banyak yang dupa-dupa yang dibakar, menyan yang dibakar. Jadi makhluk goib tuh aktivitas di bulan Suro. Kalau misalnya ada orang Amerika mau bikin hotel, bikin usaha di sini waktu bulan Suro, orangnya kan nggak mempercayai hal-hal gitu. Betul. Itu tetap ada dampaknya? Pasti ada dampak. Karena pegawainya pasti orang Jawa. Bukan bule semua. Nggak ada dampak untuk dia, tapi dampak dengan hotelnya nanti. Oke. Orang sini masuk aja ke pantai selatan buka usaha, nggak ada masalah, bisa bangkrut. Kemarin Kanjeng Budi kan sudah acara labuan di Pantai Parangkusumo ya? Iya. Mungkin Kanjeng Budi bisa menceritakan waktu acara labuan di sana, kira-kira apa dapat pesan khusus terkait bulan Suro ini dari Ibu Ratu gitu? Kalau kemarin pesan itu saya biasanya tidak ngambil di labuhan. Kalau pesan itu harus naik pribadi. Naik pribadi ngambil petunjuk itu bukan di Parangkusumo biasa saya lakukan. Memang kemarin itu ada petunjuk tentang besarnya bencana ini akan terjadi. Kan rengkahan tuh udah mulai muncul, 3 rengkahan mulai aktif. Gunung udah mulai ini. Nah untungnya kemarin ini bukan untung ya maksudnya. Jadi terjadi kecelakaan di laut. Jadi biasanya kalau ada kecelakaan itu agak tenang sebentar. Jadi di tempat yang utama rengkahan itu juga terjadi korban nyawa. Itu juga tenang sebentar. Cuma di Merapi belum ada korban. Jadi Merapi masih terus. Tadi sore juga kan mulai asap juga keluar. Kalau Merapi ini memang nggak sabar, tapi kan ini rencana ke depan pandangan ini memang semua. Waktu Ibu terakhir kasih tahu, saya disuruh berjaga-jaga. Jadi
Ya ini udah kata-kata berjaga-jaga biasanya saya udah stabil, tapi pantai masih belum turun. Keadaan pasir masih stabil. Nah kemarin ada orang kecelakaan 5, itu 2 meninggal, 3 masih hidup. Jadi Itu bulan Suro. iya, dia kalau nggak salah meninggalnya di pantai Parangdok, sekitar Parangtritis dan Parangdok itu. Jadi sekarang ini kan ubur-ubur lagi keluarnya. Jadi biasanya kalau bencana ada itu ubur-ubur tidak ada, itu juga tidak ada, air juga berubah. Tapi ini tanda itu belum. Tapi kemarin waktu saya masuk doa, ibu bilang suruh bersiap. Nah waktunya saya belum tahu. Untuk yang korban tadi 5 orang, itu di luar acara Labuan yang resmi. Oh ya di luar ya. Dia bikin acara sendiri. Mereka main turis. Oh. Jadi orang dari luar Jogja. Dia enggak bikin ritual, dia sekedar piknik Berenang, gitu. iya. Jadi biasanya yang banyak kejadian meninggal tuh bukan orang situ gitu. Semua pendatang. Jadi saya himbau ya untuk para turis yang main Atau wisatawan domestik. Wisatawan domestik ya. lah, agak berhati-hati. Jadi kalau dilarang sama tim SAR jangan ini, tolong jangan dilakukan karena ini cuma 2 itu masih genep. Jadi biasanya akan ada lagi. Oh. Sampai berapa orang kira-kira? Biasanya ganjil. Oh, gitu. Ini kan baru 2. Baru 2. Iya. Jadi harus waspada aja, jangan kalau dilarang diikutin gitu karena arus tarik baliknya ini yang berbahaya. Jadi biasanya arus tarik balik. Biasanya kayak kasusnya itu terseret ombak atau gimana? Jadi gini, kan ombaknya tuh bagus tuh, enak tuh. Terus dia berenang enak. Tiba-tiba ombak pantai selatan tuh bisa berubah. Jadi nggak bisa kita prediksi. Tiba-tiba naik tinggi, ditarik, arus tariknya itu yang susah dilawan. Tapi kalau kayak kami udah dikasih tahu, kami udah belajar, udah tahu caranya. Jadi kalau tertarik dengan arus balik, kita berenangnya jangan lurus, tapi miring ikutin arus tadi ke nyamping. Pasti ada arus tamparan ke sebelah. Jadi kita berenangnya tuh kembali ke pantai itu harus miring, baru bisa kembali. Jadi pokoknya yang berbahaya ini arus tarik. Nah, kalau untuk Parangtritis itu palungnya tetap ada, tapi para wisatawan harus tahu ditandain sudah dengan bendera. Jadi jangan main di sekitar bendera itu, karena ada palung laut, jurang. Kalau Parangkusumo saat ini masih aman, cuma arusnya bisa naik dadaan. Seperti acara kemarin tiba-tiba naik tinggi, tenang tiba-tiba tinggi. Jadi kita nggak bisa prediksi sekarang. Yang di Gunung Kidul lebih lagi. Biasanya kita bisa prediksi pasang ini naik sekitar 5 jam lagi atau 7 jam lagi. Sekarang nggak bisa. Tiba-tiba 3 jam pasang naik. Jadi susah dibaca sekarang di Pantai Selatan. Karena mendekati bencana jadi susah dibaca. Oke. Tadi Ibu Ratu berpesan kalau disuruh jaga-jaga. Iya, waspada dan waspada iya. Karena akan ada bencana. Iya. Sebagai orang awam, kira-kira tindakan konkret seperti apa itu? Jaga-jaganya kayak apa? Ya, biasanya untuk jaga-jaga banyak berdoa gitu. Banyak berdoa, cari kemas yang baik untuk surat-surat yang penting. Jadi kalau ada apa-apa kan gampang untuk ininya. Karena ini Merapi ini kan juga sudah mulai aktif terus nih. Udah aktif. Kemarin ada laporan 3 rengkahan itu sudah mulai aktif juga. Jadi cuaca ini udah mulai berubah. Berubah-berubah gitu. Ini memang udah dekat. Tapi kalau saya sih nggak khawatir ya. Banyak orang telepon saya, bagaimana Kanjeng, berbahayanya bagaimana, mereka mau pindah. Ya saya bilang jangan khawatir ya Pak, karena yang nanti kena itu ya sudah ada ditulis kok. Jadi aman aja kalau memang nggak kena gitu. Oke. Ini masih terkait sama Ibu Ratu. Konon ketika misalnya Ibu Ratu itu ndak ke keraton, datang ke mana itu, ke daratan kan, itu beliau katanya konon itu lewat sama itu gerbang alun-alun kidul itu. Apa itu memang rute yang biasa beliau tempuh atau itu bebas atau dimanapun beliau bisa lewat?
Kalau Ibu Ratu udah jarang keluar, udah nggak pernah keluar lagi. Gitu ya. Itu mungkin dewi yang lain. Hmm. Iya. Jadi setahu saya sampai saat sekarang tidak keluar lagi karena tidak ada kepentingan untuk keluar lagi. Sudah banyak, jujur dari keraton udah tidak ada. Semenjak keraton sudah ada ratu-ratunya, udah tidak ada lagi hubungan sesuatu yang dekat itu. Apalagi dari Surakarta juga kan sudah memanggilnya Eyang, udah berbeda. Di Yogyakarta udah ada ratu juga, jadi nggak ada spesial lagi yang keluar. Makanya kemarin waktu saya di bulan Suro naik untuk kirap di Surakarta, saya lihat panggung Songgobono. Jadi kalau Surakarta pertemuan ibu itu adanya di panggung Songgobono. Ya. Iya. Nggak tahu kapan nanti kalau Ngaji Roso bisa dapat untuk syuting Songgobono. Songgobono tuh sekarang sudah seperti itu, nggak ada perubahan, nggak terawat lagi. Saya nggak tahu kapan itu dibuka lagi. Waktu acara kemarin di Songgobono itu nggak apa ya, kayak hal-hal yang gimana sakral gitu nggak ditangkap gitu di situ. Nggak dibuka pintunya, acaranya nggak di situ, di dalam lagi, di tempat yang biasanya. Jadi Songgobono itu tertutup. Hanya kita kalau masuk pintu keraton dari pintu yang Kemendengan atau apa yang dekat pasar itu, masuk belok itu langsung Songgobono. Tapi kita nanti acara masuk ke pintu yang dalam lagi. Jadi keraton Surakarta tuh kan kalau masuk ke sana tuh unik banget. Kacanya banyak, besar-besar. Itu kenapa saya ngajar tentang kaca. Karena Surakarta itu kacanya luar biasa. Baru masuk pintu aja, pintu ada 3. Kiri kanan tuh ada kaca raksasa. Kalau kita berkaca, badan kita full di situ. Pintu dibuka, udah kaca besar raksasa lagi. Masuk lagi, kaca lagi. Semua kaca. Buat apaan? Nah itu ada rahasia di balik itu. Jadi Sinun Pakubono 10 itu waktu rancang itu semua untuk pasang itu kan dia kaya banget gitu. Jadi kaca itu berhubungan dengan banyak hal. Jadi untuk keberkahan, untuk nolak bala dan lain-lain. Makanya Keraton Surakarta tuh memakai kaca besar raksasa itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya main ke Keraton Surakarta, kan ada pintu yang nggak boleh dijaga, di pintu Kemendengan atau apa itu. Nah, itu aja udah kiri kanan tuh kaca raksasa ada. Pintu 2, pintu tengah, sini udah besar. Jadi kaca raksasa itu maksudnya kalau kita berkaca, kita full badan masuk. Kalau kita buka pintu gerbangnya, masuk ke dalam, udah besar, ada ukiran kaca raksasa lagi. Itu kenapa saya waktu itu bicara tentang kaca. Banyak pengusaha rumahnya banyak kaca. Karena Keraton Surakarta tuh banyak kaca. Berbeda dengan tempat lain. Apa ntar ketahuan kalau misalnya ada yang mau aneh-aneh, ada niat jelek gitu? Oh kalau kaca itu pertama bisa untuk nolak seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya rumah kita tusuk sate, kita harus kasih kaca. Tempat kita kecil, kita harus kasih kaca. Oh gitu. Pertama kaca itu membuat orang yang ngelihat itu lebih lega. Yang kedua, beberapa goib itu memang tertolak sama itu.